illallah, la ilaha 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 illallah. Barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayahanda rohani kita Maulana al-Murabbina wa Mursyidina al-Arif billah Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi beserta Umi, Enyak dan keluarga beliau sekalian. Semoga Allah memberikan umur panjang, kesehatan kepada Abu dan membantu perjuangan Abuya sehingga dapat bersinar ajaran tauhid tasawuf di belahan dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati, kami muliakan wali kita Bapak Insinyur Muhammad Nur, dan juga wali Batam Tuha Put, Tuha Kadam, orang tua kita Pak Widodo, Pak Mas Duki, dan juga Pak Yuri, dan juga seluruh jamaah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taubat, inabah dan istiqomah di atas syariat yang baik dan tarikat yang suci. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini judul makalah kita hamba-hamba Allah yang baik. Sebagaimana dimaklumi bahwa untuk mendapatkan hamba Allah yang baik, kita diwajibkan untuk mendapatkan ilmu yang fardu ain. Ada 3 ilmu fardu ain. Yang pertama ilmu usuluddin. Yang kedua ilmu syariat, ilmu fikih. Dan yang ketiga ilmu tasawuf. Jadi ketiga-tiga ilmu ini wajib kita pelajari. Dan alhamdulillah, dengan rahmat Allah yang maha kuasa, Allah telah menganugerahkan kepada kita seorang mursyid, yaitu Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, yang menganjurkan kepada murid-muridnya di seluruh Asia Tenggara, di seluruh belahan dunia, untuk mempelajari ketiga-tiga ilmu ini. Yang mana Abuya menganjurkan kepada kita untuk ilmu usuluddin, kita mengikut
Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah, mengetahui Allah dan sifatnya, Rasul dan sifatnya, beriman kepada yang gaib-gaib, surga, neraka dan lainnya, dan mengetahui hukum syarak, tentunya yang mengikuti daripada salah satu 4 mazhab. Kita dianjurkan mengikuti mazhab Imam Syafi'i, dan juga mengetahui sifat-sifat nafsu yang baik dan yang jelek sesuai dengan penyampaian ulama tasawuf atau kesufian sebagaimana disampaikan Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi dan lain-lainnya. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan kami membaca kitab Tanwirul Anwar berhubungan yang dimaksud dengan dalam makalah Abuya ini hamba-hamba Allah yang baik. Pada halaman 92 Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi menerangkan, dan mana orang yang ada perhiasan pada sisi Allah Ta'ala, atau dan mana hamba-hamba Allah yang baik. Adapun manusia yang ada perhiasan pada Allah Ta'ala itu, yaitu 4 perkara. Nah, ini kita simak baik-baik. Yang mana yang dimaksud hamba-hamba Allah yang baik, atau hamba Allah yang menjadi perhiasan di sisinya Allah. Nah, jadi ada 4 perkara. Pertama, orang yang mengajar ilmu yang sebenarnya, dan kedua, orang yang belajar ilmu yang sebenarnya, dan ketiga, orang yang banyak suka berbuat kebajikan, dan keempat, orang yang murah tangannya bersedekah serta manis mulutnya dan mukanya kepada segala karib kerabatnya. Sebagaimana Abuya kita mengajarkan ilmu yang sebenarnya, di antaranya ketiga ilmu tadi, baik itu orang yang mengajarkan dan orang yang belajar ilmu syariat, ilmu tarikat, hakikat dan makrifat, ilmu yang sebenarnya. Nah, ini kalau ada ini sudah contoh hamba-hamba Allah yang baik. Dan juga di sini yang keempat, orang yang murah tangannya bersedekah serta manis mulutnya dan mukanya kepada segala karib kerabatnya. Nah, jadi orang yang mudah bersedekah serta manis mulutnya pada semua orang. Ada pengalaman kami pribadi, cerita dari Khalifah Abi Mukhtar. Abi Mukhtar adalah seorang khalifah waktu di Jakarta. Beliau berkata begini, "Tengku, saya ini anak pesantren dari dulu. Tapi setelah sampai ke pesantren, setelah sampai di Jakarta ini lupa. Nah, kita berbuat baik juga, bersedekah juga sebelum saya bergabung dengan Abu. Tapi saya bersedekah itu, saya memandang orang yang saya sedekahkan itu hina. Kadang ada tersebut dalam hati lain-lain.
Bukan merasa bahwasanya kita yang perlu dengan orang itu. Orang itu Allah yang telah menghantarkan. Jadi setelah bergabung, ternyata pengertiannya beda. Kita bersedekah itu, ini anugerah Allah telah mengirim orang-orang yang mengantarkan kita kepada jalannya Allah. Jadi kita yang berterima kasih. Manis mulutnya dan mukanya kepada segala kerabat-kerabatnya. Itu cerita Habib Muhtar, Khalifah Habib Muhtar Jakarta. Lalu di dalam mengamalkan ketiga ilmu ini, kita perlu mempelajari dan memahami ajaran tasawuf dan kesufian, yaitu tarikat dan hakikat. Karena ada tasawuf akhlak, ada tasawuf tarikat. Tasawuf tarikat ini sudah termasuk tasawuf akhlak. Kalau tasawuf akhlak ini kita bisa belajar dari kitab-kitab tasawuf. Tapi untuk menyangkutkan hati kepada Allah, ini perlu kita bertarikah. Kata ulama tasawuf, seseorang yang belajar ilmu tasawuf tanpa dia masuk ke dalam tarikat, ini diibaratkan seseorang menanam pohon lalu dia biarkan. Apa yang akan terjadi? Maka akan jadi hutan belantara di pohon itu. Semak dia, tidak diurus. Maka apa yang menghuni, apa yang menjadi penghuni di hutan belantara tadi? Ada kalajengking, ada ular, dan ada binatang-binatang buas lainnya. Begitulah ibaratnya kita belajar tasawuf tanpa kita bertarikah. Contohnya membaca kitab-kitab tasawuf. Pinter kita, tapi ini akan dihuni, hati kita tidak ada yang membersihkan, maka akan dihuni oleh dunia. Dia pintar mencari ilmu, tapi ilmunya itu untuk mencari kemegahan dunia. Kata Imam Junun Al-Misri, ulama dulu dia menghabiskan hartanya demi menuntut ilmu. Berbeda dengan zaman sekarang, kebanyakan. Jadi kalau tidak bertarikat, tidak akan mungkin bisa berhakikat. Karena ilmu fardu ain tadi, ilmu syariat, dia wajib berhakikat. Yang mengikat antara ilmu syariat dan hakikat ini adalah tarikat. Yang mengikat antara ilmu syariat dan hakikat adalah tarikat. Tahukah anda pengamalan fikih dengan tasawuf dapat dilakukan dengan ikhlas
Dan dengan tasawuf nafsu kita dapat bersifat dengan tawadu. Dengan tasawuf nafsu kita bisa bersifat dengan tawadu. Dalam kalam Al-Imam Ibnu Athaillah Askandari, dalam kalam hikmahnya yang ke-11 sebagai berikut: idfan wujudaka fil ardil khumul, fama nabata mimma lam yudfan la yatimu natajuhu. Tanamkanlah wujudmu dalam bumi yang sunyi, sepi, karena sesuatu yang tumbuh dari benda yang belum ditanam tidak sempurna hasilnya. Pengertian kalam hikmah ini adalah sebagai berikut: hamba Allah yang sedang berjalan dengan amal ibadatnya untuk menghampiri diri kepada Allah dengan makrifat kepadanya, salah satu dari syarat-syarat sampai kepada tujuan tersebut ialah tawadu. Mengapa Abu kita mengajarkan kepada kita supaya kita bertawadu, bersifat tawadu? Kalau belum melatih-latih diri kita agar bisa tawadu. Karena ini salah satu jalan yang dapat menyampaikan kita kepada Allah. Jadi tidak mungkin orang yang tidak bersifat tawadu bisa sampai kepada Allah. Karena ini adalah salah satu jalan, yakni tidak bermaksud apalagi berusaha sampai masyhur, sampai terkenal, dikenal orang dan disebut orang namanya di mana-mana. Ia wajib menguburkan dirinya dalam bumi yang sunyi. Dalam arti kata, Abu kita mengatakan, keluarlah engkau dari diri engkau agar bertambah tauhid engkau. Keluar kita dari perbuatan kita, sifat kita. Kita kembalikan semua kepada Allah. Ini maksud orang yang bersifat tawadu. Apapun yang dia lakukan adalah pertolongan Allah. Tidak ada daya dan upaya padanya. La haula wala quwata illa billah. Maksudnya ia wajib tidak menonjolkan dirinya pada jalan-jalan atau sebab-sebab yang mendatangkan ianya bangga, masyhur, merasa tinggi. Ditahannya dirinya dari mencapai pangkat dan kedudukan. Abu kita mengatakan dalam ilmu berjalan, dalam ilmu tauhid tasawuf ini tidak ada maksud diri, keuntungan diri. Tidak ada keuntungan diri. Hanya niat kita, ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini muhabbataka wa ma'rifataka. Mudah-mudahan kita diletakkan oleh Allah di dalam niat tujuan di tempat yang kita maksudkan, yang sering kita bacakan. Tidak meleset dari niat kita, dari ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Amin amin ya rabbal alamin. Pangkat dan kedudukan, kursi dan jabatan dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak ada maksud diri.
Dan dengan kesupian berhakikat akidah kita lakukan dengan syuhud, hilang wujud lainnya, perbuatan sifat dan zat selain Allah. Maka ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah, hukum syarak dan memperbaiki nafsu baru sempurna baik kalau kita memahami tasawuf dan kesufian, sebagaimana yang diangkat dewasa ini oleh Majlis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia. Jadi jangan orang-orang kita menganggap bahawa dalam majlis MPTT ini kita menghilangkan ilmu-ilmu fardu ain. Adalah kurang kalau kita menganggap seperti itu, kurangnya pemahaman kita dalam memahami ajaran tauhid tasawuf. Dengan kita mengamalkan ajaran ini, ibadah kita dapat kita lakukan dengan ikhlas dan khusyuk. Kenapa ibadah kita harus ikhlas? Ada guru kita, kalau kami tidak salah, dari Sulawesi, lupa namanya. Kami pernah mendengar beliau mengatakan, ini pertanyaan, kenapa ibadah yang kita lakukan harus ikhlas? Karena bumi ini hayatnya, hidup bumi karena manusia. Hidup manusia karena ruh. Hidup ruh karena akal. Hidup akal karena ilmu. Hidupnya ilmu karena amal. Sedangkan hidupnya amal karena ikhlas. Amal kita akan dikira oleh Allah, akan dilihat oleh Allah apabila di dalam pengamalan itu ada ikhlas di situ dan khusyuk. Kita bersih daripada kesyirikan dan kenifakan. Ikhlas itu kita dapat bersih daripada kesyirikan dan kenifakan. Dari itu, marilah sama-sama kita memperjuangkan Majlis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Jangan ada lagi yang menunding dan menyalahkan. Kalau ada, kita terangkan dengan mencerminkan akhlak tasawuf atau akhlak yang telah diajarkan Abuya kepada kita semua, yaitu saling kita berkasih sayang, gaul yang baik. Di dalam diri kita ada hak orang lain, tapi di dalam diri orang lain tidak ada hak kita, sehingga kita dapat saling berkasih sayang. Tidak ada kita merasa bahwasanya kita lebih mulia, orang lain lebih hina. Tetapi apabila kesalahan orang lain Abu mengajarkan kepada kita, kita lihat itu satu keozoran badannya, satu ketidaktahuan. Sedangkan kalau kita yang melakukan salah, apalagi kita telah belajar ilmu tasawuf, ilmu fardu ain, ini menjadi satu dosa besar bagi kita. Maka kita melihat Abu pernah mengatakan kita lebih hina. Bagaimana tanggapan pemahaman kita lebih hina daripada orang lain, bahkan lebih hina daripada seekor anjing? Bagaimana menetapkan rasa seperti itu? Al-Imam Al-Qusairi, waktu beliau berjalan menuntut ilmu, itu ada diikuti oleh anjing. Dia membawa bekal. Lalu dia melihat
seekor binatang ini tadi tidak membawa apa-apa. Dia mengatakan binatang ini lebih menyerahkan dirinya kepada Allah daripada diriku. Jadi kalau binatang, mengapa kita katakan kita bisa lebih hina? Kalau binatang dia tidak melakukan dosa, sedangkan kita berulang-ulang kita melakukan dosa. Kalau kawan kerabat kita yang lain melakukan dosa, itu karena keozoran, karena ketidaktahuan. Tapi kalau kita, menjadi satu dosa besar bagi kita, karena pengetahuan kita lakukan, sedangkan orang itu karena ketidaktahuan dia lakukan. Mana yang lebih buruk? Tentu lebih buruk kita. Maka sama-sama kita melatih-latih diri kita. Kita mohon tobat. Orang tasawuf kata Abuya ada 3 permintaan. Yang pertama taubat kepada Allah serta inabah dan istiqomah dalam syariat yang bersih dan tarikat yang suci dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat melatih-latih diri kita menjalankan apa-apa yang telah diajarkan oleh mursyid kita yang mulia, sehingga akhlak tasawuf tercermin pada diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya banyak kekurangan, kami pun hanya membaca dan juga melatih-latih, belum sampai juga. Di samping kami melatih diri kami, sambil-sambil kami mengajak teman-teman yang lain. Mungkin daripada kawan-kawan yang duluan dapat mencerminkan akhlak ini, terpercik juga pada kami. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.